Sore ini kita sudah masuk di bulan Maret. Tanggal 1 Maret hari ini, permulaan puasa. Siapa yang semalam atau tadi pagi terganggu karena sahur? Ada yang udah mulai rame sahur di dekat rumahnya? Anyway, selain itu kita masuk ke bulan Maret dan kita masuk mulai membahas dalam tema yang baru. Masih dalam tema besar tahun ini mengenai connected, tapi secara khusus dalam bulan Maret ini kita akan bicara connected to God's wisdom, terhubung dengan hikmatnya Tuhan. Jadi kita akan bicara banyak mengenai hikmat. Tapi juga seperti tadi yang sudah disampaikan di awal, bulan Maret juga adalah bulan komunitas di GSJ Bethlehem. Siapa yang excited? Anggota Life Group, apakah Bapak Ibu, teman-teman semua excited? Bulan ini adalah kita akan berfokus pada Life Group. Yep. Oke. Jadi pada saat saya sedang mempersiapkan pesan yang akan disampaikan hari ini, saya mikir kayak kita bicara mengenai hikmat dan juga kita bicara mengenai komunitas. Bicara mengenai komunitas, ada satu, biasanya dulu di sekolah nih kita belajar, ada satu kalimat statement yang sering diucapkan, manusia itu adalah makhluk sosial. Siapa yang pernah dengar statement itu? Pernah dengar manusia adalah makhluk sosial? Dan saya setuju, bicara mengenai makhluk sosial kita nggak bisa hidup sendiri. Kita perlu orang lain, kita perlu keluarga, kita perlu teman, kita perlu saudara-saudara yang lain dalam kehidupan kita. Itulah kenapa kita disebut makhluk sosial, karena kita perlu orang lain. Tapi saya percaya kita juga tahu yang namanya kita berhubungan dengan orang lain, dalam setiap hubungan yang melibatkan orang lain, cepat atau lambat kita akan mengalami yang namanya gesekan, yang namanya salah paham, yang namanya gak seneng atau tersakiti oleh hubungan. Bapak Ibu masih bisa mengikuti semua sampai sini? Nah, jadi gimana ini? Dibilang kita adalah makhluk sosial, kita yang membutuhkan satu sama lain, tapi hubungan cepat atau lambat akan menyakiti kita dalam satu bentuk atau yang lainnya. Kayak agak berkontradiksi ya, kok gimana ya Tuhan ya maksudnya ya? Saya perlu orang lain, tapi saya akan cepat atau lambat akan mengalami gesekan dengan orang lain. Disinilah hikmat diperlukan, karena hikmat itu bicara lebih dari sekedar pengetahuan. Kalau kita bicara mengenai pengetahuan, knowledge, itu kita bicara mengenai data, statistik, ilmu pengetahuan, fakta-fakta, bagaimana melakukan sesuatu. Itu kita bicara mengenai pengetahuan. Dan saya percaya kita semua punya pengetahuan di tempat ini. Dalam bentuk yang berbeda-beda, dalam disiplin yang berbeda-beda, tapi kita semua punya pengetahuan. Hikmat adalah membawa pengetahuan yang kita punya dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Hikmat bicara bagaimana pengetahuan yang kita punya ini bisa dipakai untuk membawa kehidupan kita menjadi lebih baik. Termasuk di dalam bagaimana kita menjalin hubungan satu sama lain. Dan disinilah saya percaya bahwa Tuhan menghendaki kita untuk memiliki hikmat yang benar, bagaimana kita bisa hidup berkomunitas. Kalau buat Bapak Ibu yang mencatat pesan firman Tuhan sore ini, saya kasih judul Better Together. Salah satu nilai gereja kita di GSJ Bethlehem adalah We Are Better Together. Saya mau bahas mengenai ini. Bagaimana kebersamaan kita, kehidupan kita berkomunitas, kehidupan kita berhubungan satu sama lain bisa menjadi lebih baik. Hikmat apa yang diperlukan supaya kita bisa menjalani kehidupan dengan lebih baik. Jadi satu pertanyaan yang saya mau coba jawab pada sore hari ini adalah, gaya hidup berkomunitas seperti apa yang Tuhan ingin kita hidupi? Jadi inilah pertanyaan yang saya mau coba jabarkan, gaya hidup berkomunitas seperti apa yang Tuhan ingin kita hidupi. Dan sore ini saya akan membahas dari Filipi pasal yang kedua. Nah, sebelum kita masuk, saya kasih dulu konteks sedikit mengenai kota Filipi. Ada petanya, oke? Ditampilkan. Nah, Filipi ini adalah
koloni kerajaan Romawi. Dan di situ tuh masyarakatnya kebanyakan mereka punya kewarganegaraan Romawi. Mungkin kalau kita nggak belajar sejarah, kita mungkin nggak dapat konteksnya. Saya akan coba bawakan. Memiliki status sebagai warga negara Romawi itu adalah salah satu pencapaian tertinggi pada masa itu. Orang tuh bangga bener kalau udah dibilang, saya warga negara Romawi, itu udah top of the top. Luar biasa hebat. Jadi kenapa makanya Paulus terus kan dia sempat sebutkan bahwa ya Paulus itu adalah warga negara Romawi. Dan itu adalah suatu kebanggaan buat mereka. Jadi agak beda ya, sedikit jokes dengan hashtag yang lagi rame sekarang, kabur aja dulu. Saya nggak membahas mengenai itu, tapi beda bahwa pada abad pertama menjadi warga negara kerajaan Romawi itu datang dengan status, kehormatan, dan kekuasaan. Ada hak istimewa untuk seseorang yang menjadi warga negara Romawi. Dan inilah yang menjadi jemaat di Filipi. Dan Filipi itu juga adalah kota di Eropa pertama yang diinjili oleh Paulus. Nah, yang menarik di surat kiriman Paulus kepada jemaat Filipi, Paulus, kalau kita baca keseluruhan kitab Filipi, Paulus sangat mengasihi jemaat di Filipi, dia bersukacita atas jemaat di Filipi. Nah, tapi ada satu pesan yang dia sampaikan di Filipi 1 ayat 27, yang dia bilang bahwa hiduplah sebagai warga negara kerajaan surga. Oke, kita boleh ke slide berikutnya. Kita bacain ya. Jadi kalau di bahasa Indonesia dibilangnya hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Tapi di dalam bahasa Inggrisnya terjemahan NLT disebut above all you must live as citizens of heaven, conducting yourself in a manner worthy of the good news about Christ. Jadi kita tahu bahwa Paulus menantang mereka bahwa iya, kamu warga negara Romawi, kamu bangga akan dengan itu. Tapi kamu dipanggil untuk menjadi warga negara kerajaan sorga. Berarti ada perbedaan antara menjadi warga negara Romawi dengan warga negara kerajaan sorga. Ada sesuatu yang berbeda. Dan ini yang akan dibahas lebih lanjut di Filipi pasal yang kedua. Ada 3 hal yang kita bisa pelajari mengenai gaya hidup berkomunitas yang Paulus maksudkan dalam Filipi yang kedua. Yang bicara mengenai kita ini beda dengan yang lain. Kita ini dipanggil sebagai warga negara kerajaan sorga. Berarti cara kita hidup, cara kita berhubungan itu harus berbeda. Dan ada 3 poin yang akan saya bawakan. Yang pertama, diambil dari Filipi 2 ayat pertama, ayat 1 dan yang kedua. Salah satu ciri utama komunitas yang berbeda, salah satu ciri utama komunitas yang sehat, yang dipenuhi oleh warga negara kerajaan Allah, adalah kesatuan sejati. Jadi itu adalah hal pertama yang Paulus tekankan di pasal kedua ini, bicara mengenai kehidupan berkomunitas di dalam Filipi, hal utama yang menjadi pembedanya adalah kesatuan yang sejati. Saya bacakan ayatnya, ayat yang ke-1 dan kedua. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Kita dipanggil untuk menjadi satu, untuk menjadi satu kesatuan. Tapi yang tidak ditulis dalam ayat ini adalah kita tidak dipanggil semua untuk menjadi sama. Ya, kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus, tapi bukan berarti kita dipanggil untuk menjadi sama persis satu sama lain. Kita sering mendengar kesatuan, unity is not uniformity. Kesatuan gak bicara mengenai bahwa kita semua harus dandan dengan baju yang sama, cara bicaranya sama persis, bersikap sama dalam setiap keadaan. Ya, kita perlu punya nilai yang sama, satu hati, satu tujuan. Tapi kita semua diciptakan unik oleh Tuhan, seperti yang tadi saya bilang. Kita semua punya latar belakang yang berbeda, kita punya kemampuan yang berbeda, kita punya pengetahuan yang berbeda, kita punya pengalaman yang berbeda-beda. Dan itu yang dibutuhkan di dalam komunitas yang sehat. Kita harus membawa apa yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita untuk dikontribusikan dalam komunitas, untuk menjadi satu kesatuan.
bukan untuk menjadi sama persis. Dan karena kita semua berbeda dengan latar belakang, cara pikir, pengalaman, kemampuan yang berbeda atau kekuatan yang berbeda, maka diperlukan hikmat bagaimana kita bisa berhubungan satu sama lain. Karena bagaimana saya melihat sesuatu berbeda dengan bagaimana mungkin Pastor Elisa menanggapi hal yang lain. Tapi bukan berarti saya nggak bisa menjadi satu kesatuan, nggak bisa bekerja sama dengan Pastor Elisa hanya karena cara kami menyelesaikan masalah berbeda. Diperlukan hikmat bagaimana kita bisa membangun hubungan yang kuat di dalam komunitas yang sehat dengan segala perbedaan yang kita punya. Pada saat kita bisa mengerti bahwa kita dipanggil untuk menjadi sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dan kita mengerti bahwa kita dipanggil untuk menjadi satu di dalam komunitas, karena itu adalah panggilan Tuhan, kita akan mampu untuk melihat perbedaan sebagai suatu modal dalam kehidupan kita bersama. Bahwa pengalaman, kekuatan yang saya punya, mungkin bukan kekuatan yang Pastor Verita punya. Tapi Pastor Verita punya suatu kekuatan yang bisa melengkapi kehidupan saya, dan saya punya sesuatu yang bisa dikontribusikan dalam kehidupan Pastor Verita. Dan itulah yang dimaui oleh Kristus dalam kehidupan kita bersama. Bahwa kita saling support satu sama lain, karena komunitas gak cuma bicara bahwa kita ada dalam satu ruangan bersama-sama. Saudara mungkin bisa ada di tempat ini, duduk bersama-sama, selama 1,5 jam ke depan, tapi belum tentu saudara benar-benar menjadi bagian dari komunitas di tempat ini. Mohon maaf kalau ini mungkin akan sedikit menantang. Kalau saudara hanya datang, duduk, terima, dan sudah itu pulang, tanpa adanya interaksi satu sama lain, mungkin saudara belum benar-benar menjadi bagian dari komunitas di tempat ini. Mungkin akan ada beberapa pesan dalam hari ini yang akan cukup menantang, tapi saya minta kita bisa coba dengar apa yang firman Tuhan mau sampaikan. Bahwa kita dipanggil untuk menjadi satu komunitas, dan dalam komunitas itu kita harus saling berhubungan satu sama lain. Kita harus saling support satu sama lain. Karena apa yang saudara punya itu dibutuhkan oleh komunitas di tempat ini. Dan apa yang saya dan teman-teman yang lain punya itu bisa memperlengkapi kehidupan kita. Kita nggak dipanggil untuk jadi saingan satu sama lain. Tapi kita dipanggil untuk menjadi satu kesatuan yang melengkapi satu sama lain. Sekarang kita langsung masuk ke poin yang kedua. Jadi tadi ciri yang pertama dari komunitas yang Tuhan mau, hikmat yang pertama kita belajar adalah komunitas yang sehat, ditandai dengan kesatuan yang sejati. Yang kedua, kesatuan yang sejati dihasilkan dari kerelaan kita untuk tidak menjadi egois. Ini kuncinya. Ini kuncinya, bagaimana kita bisa membangun kesatuan yang sejati adalah kesatuan yang sejati hanya dihasilkan bila kita masing-masing anggotanya rela untuk tidak egois. Ayat yang ketiga dan keempat saya bacakan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Bicara mengenai hikmat, saya agak melebar sedikit. Kalau kita baca di Yakobus 3, Pastor Arif pernah khotbah ini berapa tahun yang lalu. Hikmat itu, kesannya kata-katanya bagus, tapi sebenarnya hikmat itu ada macam-macam sumbernya. Dan gak semuanya bagus. Ada hikmat dunia, ada hikmat nafsu manusia, ada hikmat yang dari setan-setan, dan ada hikmat Tuhan. Nah, ketiga hikmat yang lain ini, yang saya coba renungkan, yang membedakan tiga hikmat yang lain dengan hikmat Tuhan. Hikmat dunia, hikmat nafsu manusia, dan hikmat setan-setan, biasanya didasari oleh self-preservation, usaha untuk mempertahankan diri sendiri, untuk memuaskan hawa nafsu sendiri, atau untuk melakukan sesuatu yang jahat.
Tapi hikmat yang dari Tuhan itu berbeda, karena hikmat dari Tuhan itu untuk mendatangkan kebaikan. Dan hikmat yang dari Tuhan bicara, saya rela untuk mengutamakan orang lain terlebih dahulu. Bukan berarti kita harus terus mengutamakan orang lain tanpa memperhatikan apa yang kita butuhkan. Enggak, kita juga dipanggil untuk menjadi berhikmat, untuk mempunyai kemampuan, bekerja, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Tapi jangan cuma berhenti di situ. Jangan cuma hanya berhenti bahwa kita mencari uang untuk mencukupi kebutuhan keluarga kita and that's it. Tapi kita juga dipanggil untuk bisa berkontribusi dalam komunitas. Enggak harus selalu bicara mengenai kontribusi secara finansial. Ada banyak hal yang bisa kita kontribusikan dalam komunitas kita. Saling mengajarkan satu sama lain, saling memberikan kata-kata yang membangun, itu pun adalah kontribusi kita kepada satu sama lain dalam komunitas. Hikmat dunia, tadi bicara dahulukan diri sendiri. Dunia mengajarkan kita untuk mencari pengakuan dan status. Seperti yang tadi saya bilang, seperti warga negara di Filipi. Buat mereka, status itu segalanya. Dan mereka menuntut untuk diakui statusnya. Tapi hikmat Tuhan berkata, jangan hanya memperhatikan kepentingan kita sendiri, tapi juga utamakan orang lain. Apa yang akan terjadi kalau kita mempraktekkan ini dalam hubungan kita sehari-hari? Apa yang akan terjadi kalau kita coba melakukan hal-hal yang praktis untuk bisa mengutamakan orang lain dalam kehidupan kita? Ada 3 hal yang sangat simpel, praktis yang saya mungkin bisa berikan ini sebagai, mungkin bisa didiskusikan di live group, mungkin bisa sesuatu yang bisa kita praktekkan. Yang pertama, be loving. Jadilah orang yang mengasihi. Di Matius, Tuhan Yesus berkata, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Apa yang akan terjadi kalau apa yang kita ingin orang lain lakukan kepada kita lakukan terlebih dahulu sama orang lain. Mungkin kalau sore ini kita ingat ada hubungan-hubungan yang kurang baik dalam kehidupan kita. Dan kita sedang menanti supaya yang lain yang duluan lebih dulu minta maaf. Apa yang terjadi kalau kita yang ambil inisiatif dan kita yang minta maaf terlebih dahulu? Yang kedua, be curious. Biasanya orang itu maunya didengerin. Biasanya tuh maunya saya yang ngomong kamu dengerin. Bagaimana kalau dalam minggu ini mungkin kita balik sedikit. Bagaimana kalau kita yang coba mendengarkan apa yang mungkin dalam suami istri, apa yang suami atau istri saudara mau katakan. Apa yang anak-anak coba katakan. Mungkin tanyakan lebih jauh lagi, tertarik dengan kehidupan mereka dalam keseharian mereka. Gak cuma sekedar kamu udah makan, udah oke. Gimana hari ini di sekolah? Baik, oke. Mungkin bisa tanya lebih lanjut, oke hari ini gimana di sekolah? Susah, oke. Yang bikin susah apa? Hari ini highlightnya apa di sekolah? Ambil waktu untuk diskusi, coba tanyakan lebih lanjut pada saat kita melakukan percakapan dengan orang lain. Dan challenge saya yang ketiga, dalam hubungan kita selama minggu ini pada saat kita berinteraksi satu sama lain, be fully present. Seringkali kita terlalu tertarik dengan gadget kita. Sampai seringkali saya melihat pada saat mungkin antar teman duduk di meja makan atau keluarga duduk di meja makan, semuanya sibuk dengan HP-nya masing-masing. Apa yang akan terjadi kalau mungkin saya boleh tantang kita dalam minggu ini? Pada saat kita makan malam sama keluarga, apa yang terjadi kalau kita taruh handphone kita di luar meja makan? Apa yang akan terjadi kalau kita mengutamakan orang lain? Kalau kita duduk dan pada saat kita berkomunikasi saling menatap satu sama lain. Simple ya, gak susah ya. Saya serahkan, saya gak mau maksa, saya gak akan minta laporan. Tapi kalau saudara merasa ini mungkin sesuatu yang bisa kita praktekkan dalam minggu ini, karena saya percaya firman Tuhan itu bukan hanya untuk menambah pengetahuan. Firman Tuhan itu selalu untuk dilakukan dan untuk merubah kehidupan kita. Yang terakhir challenge saya itu, be fully present. Pada saat kita ngobrol dengan teman atau dengan suami istri, orang tua dengan anak, apa yang akan terjadi kalau handphonenya kita jauhin? Kalau kita benar-benar hadir seutuhnya memberikan perhatian kepada lawan bicara kita.
Karena saya percaya kadang-kadang ada hal-hal yang terlewat hanya karena kita nggak memberikan perhatian penuh dalam hubungan-hubungan kita. Pada saat kita ngobrol satu sama lain, cuma karena kita nggak memberi perhatian penuh, kita miss hal-hal mungkin yang lawan bicara kita sedang mau katakan. Dan untuk melakukan hal ini nggak mudah. Karena pada dasarnya kita semua adalah manusia yang egois. Itu adalah sifat dasar manusia. Sejak kita jatuh dalam dosa, pada dasarnya kita orang-orang yang egois. Dan hal seperti ini nggak datang dengan sendirinya. Mengutamakan orang lain itu tidak terjadi dengan sendirinya. Harus ada hal-hal yang kita usahakan, harus ada hal-hal yang harus kita latih. Dan untuk itulah kita akan masuk ke poin yang ketiga. Paulus memberikan teladan yang bisa kita ikuti. Dan teladannya itu adalah dari Yesus sendiri. Filipi 2 ayat 5-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi pelajaran yang kita bisa ambil yang ketiga, kesatuan yang sejati hanya dihasilkan dari ketaatan dan kerendahan hati yang benar. Bicara mengenai kerendahan hati, di ayat ini dibilang Yesus mengosongkan dirinya. Tapi tahukah saudara, di ayat ini juga mengandung makna bahwa Yesus tahu dengan pasti, dengan jelas siapa dirinya. Dia tahu identitasnya, dia tahu siapa dia, dan untuk itulah dia bisa mencontohkan kerendahan hati yang benar dengan dia melepaskan apa yang menjadi haknya. Sama dengan kita juga, untuk kita bisa memiliki kerendahan hati yang benar, harus dimulai dengan pengenalan yang benar. Kita hanya bisa menjadi orang yang benar-benar rendah hati pada saat kita benar-benar mengenal Tuhan yang kita sembah. Dan kita benar-benar mengenal diri kita sesuai dengan bagaimana yang Tuhan ciptakan kita. Kita melihat diri kita dari kacamatanya Tuhan. Baru pada saat itulah kita bisa memiliki kerendahan hati yang benar. Saya coba lihat di salah satu kamus Baker's Evangelical Dictionary, dibilang kerendahan hati atau humility itu adalah sikap hati, bukan sekedar perilaku lahiriah. Kerendahan hati mengakui ketergantungan penuh pada Tuhan dan mencari kehendaknya di atas kepentingan pribadi. Dan yang menarik, ada satu statement lagi dari Kathy Schaeffer yang berkata, false humility is a twisted form of pride. Kerendahan hati yang palsu itu adalah bentuk kesombongan yang tersembunyi. Kadang-kadang kita melihat kesombongan itu adalah orang-orang yang arogan, orang-orang yang agul, yang tinggi. Tapi tahukah saudara, bahwa minder itu juga adalah sombong. Yes, minder itu adalah sombong karena saudara tidak mengakui apa yang sudah Tuhan taruh dalam kehidupan saudara. Saudara lebih memilih untuk mempercayai pandangan saudara sendiri mengenai kekurangan dan keterbelakangan saudara dibanding apa yang Tuhan sudah percayakan kepada saudara. Kalau saudara sudah menerima Tuhan, saudara tahu bahwa Tuhan menciptakan saudara segambar dan serupa dengan Allah. Saudara berharga di mata Tuhan. Tuhan mengasihi saudara dan Tuhan sudah menciptakan saudara unik dengan kelebihan dan kemampuan kita. Jadi pada saat kita minder yang berlebihan, pada saat kita merendahkan diri kita sendiri, sebenarnya saudara sedang sombong. Dan itu sudah bicara banyak sama saya. Saya bukan orang yang naturally confident. Buat saya berdiri di depan sini, ini butuh perjuangan berat. Saya bukan orang yang suka di panggung, so this takes a lot out of me. Tapi saya tahu bahwa ini yang Tuhan percayakan kepada saya, dan saya menerima tanggung jawab ini, dan saya akan melatih diri saya untuk bisa memberikan yang terbaik. Bukan berarti saya mau sombong, tapi apa yang mau saya bagikan pada saudara adalah, Tuhan sudah
menciptakan saudara dengan luar biasa. Bapak, ibu, semua besar kecil, tua muda. Saudara berharga di mata Tuhan. Dan jangan biarkan pandangan yang salah atau ucapan negatif orang lain kepada saudara, itu yang menjadi nilai yang kita hidupi. Tapi pilih untuk percaya apa yang Tuhan katakan mengenai kita. Karena hanya dengan menerima apa yang Tuhan katakan, mempunyai gambar diri yang benar, saat itulah kita bisa belajar untuk memiliki kerendahan hati yang benar. Jadi pikiran Kristus itu berfokus pada orang lain, bukan pada diri sendiri. Dia rendah hati dan dia memilih untuk taat. Jadi ini yang kita bisa bedakan. Apa bedanya hikmat dunia dengan pikiran Kristus? Yang pertama, hikmat dunia bicara mengenai mencari status, mencari pengakuan. Tapi pikiran Kristus mengutamakan kesatuan dan kerendahan hati yang benar. Hikmat dunia mengutamakan diri sendiri. It's all about me, myself, and I on top. Itu yang Pastor Ray sering bilang. Tapi pikiran Kristus bicara dengan rela hati untuk melayani orang lain. Hikmat dunia bicara mengenai kesombongan dan kesuksesan. Tapi pikiran Kristus bicara mengenai taat kepada kehendak Allah. Bahkan sampai mati, di mana Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan itu yang akan sebentar kita akan rayakan setiap bulan pada saat kita mengambil perjamuan kudus. Kita sedang mengingat pengorbanan Yesus karena ketaatannya kepada Bapa. Dan itulah yang Paulus bilang harus kita contoh dalam kehidupan kita. Hikmat yang kita belajar untuk bisa mengutamakan orang lain lebih daripada status. Belajar untuk melayani orang lain, belajar untuk mengutamakan kesatuan, dan belajar untuk taat kepada kehendak Tuhan. Apa yang akan terjadi pada saat kita lakukan hal ini? Kita bisa lihat di ayat 9 sampai 11, Filipi 2. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ini yang menjadi goalnya kita. Bahwa pada saat kita memilih untuk merendahkan diri, untuk taat, untuk mengutamakan kesatuan dalam hubungan kita sehari-hari, pada saat kita di komunitas, di life group, pada saat kita memilih untuk mengikuti teladan Kristus, untuk memilih mengembangkan pikiran Kristus dalam kehidupan kita, yang akan terjadi adalah Tuhan sendiri yang akan membukakan pintu, Tuhan sendiri yang akan memberikan kesempatan. Bukan untuk kemuliaan kita, bukan untuk kemasyhuran kita, tapi biar nama Tuhan dipermuliakan. Karena pada saat nama Tuhan dipermuliakan, Dia akan membawa orang-orang datang kepadanya. Itu firman Tuhan yang berkata. Bagaimana kita bisa melakukan itu secara bersama-sama? Salah satunya adalah dengan gaya hidup kita. Gaya hidup yang mencerminkan hikmat yang seperti pikiran Kristus. Pada saat kita memiliki hikmat yang benar, kita memilih untuk melatih diri kita untuk taat, untuk rendah hati, mengutamakan kesatuan. Disitulah kemuliaan Tuhan turun dan nama Tuhan dipermuliakan dan jiwa-jiwa akan datang karena mereka akan melihat ada sesuatu yang berbeda dalam komunitas ini. Saya tahu, seperti tadi saya bilang, hal ini bukanlah sesuatu yang secara natural kita lahir dengan sifat seperti ini. Ketiga hal ini perlu dilatih. Dan salah satu tempat terbaik untuk bisa melatih itu adalah dalam kelompok kecil. Itu dalam keluarga kita dan juga dalam life group. Jadi kenapa di GCY Bethlehem kita mengundang semua orang untuk ikut terlibat dalam life group? Bukan sekedar program gereja. No. Life group itu adalah untuk mengembangkan kehidupan kita, untuk mengubah karakter kita. Inilah tempat terbaik di mana kita bisa berlatih. Karena segala sesuatunya itu perlu dilatih supaya kita mahir. Apalagi sesuatu yang kita nggak dengan sendirinya memiliki. Jadi hal ini, mari, kalau kita belum ikut life group, kalau saudara belum ikut life group, sebentar
Nanti Pastor Agus akan menjelaskan lebih banyak. Tapi sebentar saat kita keluar dari ibadah, di luar ada life group booth, datang temui. Atau kalau mau lebih gampang lagi, gak usah lihat kiri kanan, siapa yang sudah ikut live? Boleh angkat tangan. Siapa yang udah ikut live? Jangan malu-malu, ayo anggota live. Oke, terima kasih. Buat teman-teman yang belum ikut live, buat Bapak Ibu yang belum ikut live, tanya sama yang tadi angkat tangan. Gimana sih rasanya ikut live? Apa sih yang dipelajari? Bener gak sih tadi apa yang disampaikan firman Tuhan? Bener gak sih di live group itu mengasah kehidupan kita? Boleh tanyain sama semua tadi Bapak Ibu saudara-saudara yang udah angkat tangan. Karena mereka sudah menjadi bagian dari live. Dan biar mereka yang bisa memberikan kesaksian apa yang terjadi dalam live. Tapi lebih daripada itu saya percaya bahwa firman Tuhan ini gak cuma sekedar bicara mengenai hubungan yang dibangun dalam life group. Life group adalah komunitas kecil di mana kita saling bertumbuh. Kita saling melatih kemampuan, tapi ini juga bicara mengenai hubungan kita dalam satu sama lain.